Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, apa kabar? Insya Allah dalam keadaan baik ya, serta dalam perlindungan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sudah sangat dekat dengan kita. Nah, biasanya berseliweran di televisi, di internet, maupun media-media yang lainnya. Tapi terkadang kita juga terganggu dengan hal ini. Nah, apa itu? Coba kita lihat. Itu adalah iklan. Nah, begitu ya. Kadang-kadang ketika kita nonton TV, itu sangat mengganggu. Ada kalanya itu mengganggu, tapi ada kalanya juga itu dinantikan ya, tergantung dari konten iklan tersebut. Nah, hari ini kita akan mempelajari itu semua ya. Oke, baik. Sebelumnya mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, iklan. Apa itu iklan? Nah, kita harus perhatikan dulu pengertian dari iklan itu sendiri. Iklan adalah informasi yang isinya membujuk khalayak atau banyak orang. Ingat, khalayak itu disebut juga banyak orang, supaya tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Ingat, sekali lagi, iklan itu berupa informasi, ya, informasi yang berisi membujuk, ya, agar orang atau khalayak tertarik kepada barang atau jasa yang ditawarkan. Itu pengertian dari iklan. Informasi yang isinya membujuk khalayak. Informasi yang membujuk. Oke, itu ya. Itu pengertian dari iklan. Baik. Ciri dan syarat iklan. Apa sih ciri-ciri dan syarat iklan tersebut? Nah, cirinya adalah yang pertama, menggunakan bahasa yang singkat, padat, jelas, dan menarik. Kenapa demikian? Karena pada dasarnya iklan itu dimuat di media-media seperti cetak maupun elektronik. Ya, nanti kita bahas dalam slide selanjutnya. Nah, dalam media-media tersebut, itu dituntut untuk singkat, padat, dan jelas. Kenapa? Karena terkait dengan faktor ekonomi. Jadi, iklan itu dalam media cetak misalkan bisa dihitung per huruf. Kalau di media elektronik dihitung per durasi, ya. Jadi semakin lama akan semakin mahal iklan tersebut ditayangkan. Jadi harus singkat, padat, dan jelas. Dan dengan singkat, padat, dan jelas itu dituntut untuk menarik, ya, agar menarik perhatian kita semua yang menontonnya. Kemudian menggunakan kalimat persuasif atau ajakan seperti ayo, mari, serta partikelah. Janganlah, taatilah, buanglah. Nah, itu partikelah. Tapi ini tidak harus ada di setiap iklan, ya. Karena bisa saja menjadi kesan. Kesannya saja tidak harus digunakan kalimat ajakan ayo, mari, serta partikelah. Tidak harus muncul, tapi kesannya sudah seperti mengajak atau persuasif. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak harus ada muncul kata-kata ayo, mari, atau partikelah. Jadi tidak harus muncul, tapi memang kesannya sudah mengajak. Oke, kemudian memberikan informasi yang jelas tentang sesuatu, terutama produk, ya. Dia harus jelas agar orang-orang tahu produknya kualitasnya seperti apa, kelemahannya seperti apa juga. Jadi harus jelas, ya. Kemudian syaratnya ya. Syarat iklan itu harus jujur dan objektif. Jangan sampai kita atau pembuat iklan hanya menonjolkan sisi positifnya saja dan menyembunyikan sisi negatifnya. Nah, itu tidak boleh tuh. Ya, itu tidak boleh. Harus jujur dan objektif. Jadi apapun keadaan sebuah barang itu harus diinformasikan kepada khalayak. Kemudian tidak menyinggung pihak lain. Jangan sampai nanti ketika membuat iklan ada iklan yang mengatakan produk yang lain itu lebih jelek kualitasnya, atau itu bisa menyinggung perasaan orang lain, atau hal-hal yang seperti
menghina, mengejek, dan seterusnya. Itu menyinggung pihak lain, itu tidak boleh terjadi dalam iklan. Kemudian, menarik dan dapat diterima oleh orang banyak. Jadi harus menarik. Sisi kreativitas harus ditonjolkan di sini. Kemudian, jenis iklan. Apa saja jenis iklan? Nah, kita lihat. Iklan itu bisa dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama berdasarkan tujuannya dan berdasarkan medianya. Berdasarkan tujuannya, iklan itu dibedakan menjadi dua. Ingat, berdasarkan tujuannya dibedakan menjadi dua, yaitu iklan komersial dan iklan non-komersial. Nanti kita akan bahas penjelasannya di slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan medianya, dibedakan juga menjadi dua, yaitu iklan cetak dan iklan elektronik. Jadi, iklan itu bisa kita golongkan menjadi dua jenis berdasarkan tujuan dan medianya. Berdasarkan tujuannya, iklan dibedakan menjadi iklan komersial dan iklan non-komersial. Sementara, berdasarkan medianya, iklan dibedakan juga menjadi dua, yaitu iklan cetak dan iklan elektronik. Yuk, kita lanjut ke penjelasan. Iklan komersial. Apa itu iklan komersial? Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, terutama meningkatkan penjualan. Contohnya, iklan berbagai macam produk yang dijual di pasaran. Ya, semua yang kita tonton di televisi yang terkait dengan produk-produk dan itu adalah termasuk iklan komersial. Mereka menjual, ada niat menjual, ada keuntungan ekonomi di sana, ada motif ekonomi di sana. Itu adalah iklan komersial. Seperti, nah ini ya, sudah tahu ya, sosis so nice. Nah, sudah tahu lagunya, nah, kalian sudah lebih paham ya. Kemudian, nah seperti ini juga ya, sepatu. Justru pasti ada motif ekonomi di sini ya, untuk meningkatkan penjualannya. Kemudian, yang kedua, berdasarkan tujuannya, iklan komersial dan non-komersial. Kebalikan dari iklan komersial, non-komersial itu tidak menginginkan atau motifnya atau tujuannya bukan keuntungan ekonomi, melainkan keuntungan sosial, seperti bertambahnya ilmu masyarakat ya, atau munculnya kesadaran masyarakat tentang sesuatu. Contohnya, nah, nih ya, iklan layanan masyarakat. Nah, contohnya ya, seperti social distancing, menggunakan masker, dan seterusnya seperti yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Itu termasuk iklan non-komersial. Bukan keuntungan ekonomi, tapi kesadaran masyarakat, ilmu masyarakat yang diharapkan tumbuh dan berkembang. Kemudian, nah tadi, berdasarkan medianya, dibedakan juga menjadi dua, yaitu iklan cetak dan iklan elektronik. Apa itu iklan cetak? Iklan cetak adalah iklan yang disampaikan melalui media cetak. Apa itu media cetak? Seperti koran, majalah, apalagi poster, pamflet, dan sebagainya. Sehingga iklan ini hanya berupa tulisan dan gambar saja. Ini poinnya. Iklan di media cetak hanya bisa kita nikmati dengan secara visual. Hanya kita bisa nikmati berupa tulisan dan gambar saja, tidak lebih. Karena sifatnya yang hanya dicetak saja. Oke, hanya visual. Oke. Kemudian, lain halnya dengan iklan elektronik. Ya, adalah iklan yang menggunakan media berbasis elektronik seperti radio, televisi, dan internet. Iklan ini bisa kita nikmati dalam bentuk audio dan visual, dan bisa kita nikmati juga dengan visual yang berjalan atau video. Ya, jadi ini lebih lengkap dan lebih menarik memang. Ya, dan paling banyak kita nikmati memang iklan itu ada di elektronik. Ya, radio, televisi, dan internet. Nah, sampai di sini ya, kalau misalkan ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ke gurunya masing-masing. Oke ya. Oke, teman-teman, sampai di sini pembelajaran kita. Nah,
Nah, pembelajaran kita ini dipersembahkan oleh potatoes. Karena potatoes itu adalah kentang dan kentang itu adalah potatoes. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.